Anda menyaksikan ragam ulasan redaksi Kareba Tomang Moream. Lima Sola Reformasi, pilar dasar iman Kristen. Ada beberapa dasar iman yang dipegang erat oleh gereja reformasi sejak zaman dahulu. Dasar ini disebut sola, hasil perjuangan para tokoh reformasi untuk mempertahankan kebenaran. Sampai sekarang, masih banyak yang menggunakan kelima prinsip reformasi atau sola ini sebagai gerakan untuk menumbuhkan iman. Apa saja kelima sola di dalam agama Kristen dan maknanya? 1. Sola gratia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sola gratia berarti hanya anugerah. Artinya, sebagai orang Kristen seharusnya kita percaya bahwa semua yang kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha sendiri. Ada campur tangan Tuhan melalui karya keselamatan dan penebusannya. Tuhan mempercayakan kita kesempatan untuk bisa melewati hari demi hari dan bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua karena anugerah. 2. Sola fide. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sola fide diartikan hanya karena iman. Seperti Yakobus pasal 2 ayat 26, sola fide ini menunjukkan bahwa kita tidak dibenarkan melalui setiap perbuatan saja, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah mengapa ada nats Alkitab yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Kuncinya terletak pada iman, bukan perbuatan. 3. Sola scriptura. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap hal perlu diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab bukan sekadar buku berisikan kumpulan ayat. Alkitab adalah pedoman hidup yang akan menuntun manusia ke jalan yang benar. 4. Solus Christus. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, 1 Timotius pasal 2 ayat 5-6. Prinsip sola keempat adalah solus Christus, hanya oleh Kristus. Kristus adalah satu-satunya perantara yang membawa manusia pada hadirat Tuhan. Ia yang datang ke bumi sebagai manusia dan rela mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Kristus yang membuat hubungan kita dengan Bapa semakin dekat. Patutlah kita menyadari bahwa memang Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. 5. Soli Deo Gloria. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, Roma pasal 11 ayat 36. Soli Deo Gloria merupakan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Hanya Allah, satu-satunya yang layak dimuliakan. Semua yang ada pada kita saat ini merupakan anugerah darinya, maka sepatutnyalah kita memuliakan namanya dalam setiap laku kita. Tujuan hidup kita itu Tuhan dan kemuliaan-Nya. Apapun yang kita lakukan, hendaknya seturut dengan perintah-Nya. Demikian penjelasan singkat tentang prinsip 5 sola dalam kekristenan. Selalu ingat bahwa hidup ini bukan milik kita, jadi lakukanlah yang terbaik selagi bisa. Dapatkan informasi seputar pelayanan gereja hanya di portal Kareba Tomang Moream. Warta Sukacita dari Timur. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasinya.